Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengambil sikap berdoa dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 sampai ayat ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkanlah aku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkanlah aku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkanlah aku. Dengarlah pengganti hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia, serta dirau terus selamanya, lebih dekat padamu, itu permohonanku, setiap hari serta
aku dari bahaya, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, setiap hari bertemu, aku akan tolong padaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bilur-Mu Yesus, ku disembuhkan. Oleh karena bilur-Mu Yesus, ku dikuatkannya. Kau hancurkan semua sakit, kau hancurkan semua iblis, dan kau bebaskan dari belenggu dosa. Disembuhkan. Oleh karena bilur-Mu Yesus, ku dikuatkannya. Kau hancurkan semua sakit, kau hancurkan semua iblis, dan kau bebaskan dari belenggu dosa.
Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini tertulis dalam Mazmur 37 mulai ayat 34 sampai ayat ke-40. Kita membacanya secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Persekutuan di dalam Kristus dan Roh-Nya berkuasa di dalamku. Sebab hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan ku lagi, sekarang Yesus di dalamku. Dan kesukaan surga penuhi hati kita, sekarang Yesus di dalamku. Cintanya penuhi jiwa dan rohku, jadikan hidup menjadi baru di dalam kebangkitan Tuhanku, buat muliakan namanya. Hidupku bukan ku lagi, sekarang Yesus di dalamku. Dan kesukaan surga penuhi hati kita, sekarang Yesus di dalamku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini.
Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 24 April 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Quasi-Modogenity. Topik minggu berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Kedua, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 24 April 2022, telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Golumbia Hamonangan Pakpahan, dan Ibu Tentinur Estelina Boru Butar-Butar, beserta seorang anak, pindah jemaat ke gereja HKBP Resort Bojong Menteng, Distrik 19, Bekasi. Ketiga, pelajar CD reguler dan CD khusus. Hari ini Minggu 24 April 2022, pelajar CD reguler dan pelajar CD khusus diliburkan karena ada acara puncak perayaan pesta ulang tahun dan Parheheon Perempuan HKBP Sutoyo. Keempat, jadwal ibadah perayaan ulang tahun ke-48 dan Parheheon Perempuan HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 24 April 2022, pesta puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo ke-48 tahun dan Parheheon Perempuan HKBP Sutoyo. Di setiap ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop persembahan syukur ulang tahun. Jadwal ibadah untuk hari ini sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 6, WIB berjalan seperti biasa. Ibadah kedua menjadi pukul 8, WIB. Ibadah ketiga menjadi pukul 10, WIB, yang merupakan acara puncak dan telah dilaksanakan. Ibadah pukul 15 dan pukul 18 berjalan seperti biasa. Yang kelima, sermon penguat Inna Hana, Rabu 27 April 2022, penguat Inna Hana HKBP Sutoyo akan melaksanakan sermon sekaligus pemilihan pengurus bertempat di gedung utama gereja. Masuk pukul 16 WIB, diimbau kepada anggota penguat Inna Hana HKBP Sutoyo supaya hadir dalam acara tersebut. Keenam, pertangyangan sektor. Kamis 28 April 2022, gereja kita mengadakan pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group masing-masing sektor. Ketujuh, kebaktian sektor Cibubur. Jumat 29 April 2022, sektor Cibubur akan melaksanakan kebaktian sektor dengan tema Bahagianya Perkawinan Kudus. Tuan rumah dalam kebaktian sektor adalah keluarga Nyonya Siregar JE Boru Hutagalung, sekaligus ulang tahun sektor Cibubur ke-6 tahun. Dengan tema Bekas Menjadi Berkat, masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting, ID dan password akan diinformasikan melalui WA Group. Kedelapan, kunjungan ke panti asuhan. Sabtu 30 April 2022,
Dewan Marturia HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Parapatan, Jalan Panti Asuhan nomor 23, Cipinang, Cipendak, Jakarta Timur. Kesembilan, pelantikan pengurus seksi-seksi. Minggu 1 Mei 2022, gereja kita akan mengadakan pelantikan bagi pengurus seksi-seksi yang baru periode 2022-2024 di ibadah pukul 11 WIB. Diimbau kepada ketua-ketua dewan supaya menyerahkan nama-nama pengurus seksi yang baru periode 2022-2024 kepada sekretariat gereja. Ke-10, persembahan ke depan altar. Minggu 1 Mei 2022, di setiap ibadah setelah selesai ibadah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop gerakan Rp1.000 untuk membantu dana pensiun HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Ke-11, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Lumban Dolok Hutasoit, Selasa 19 April 2022, tutup umur 77 tahun, meninggalkan istri Sahara Boru Siburian, sektor Kampung Makassar. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan dari panitia ulang tahun ke-48 dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo, bunga altar untuk Minggu 24 April 2022. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, sebuah selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku hidup di Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kau semua seteru. Aku ikut di Kau Tuhan dan setia padamu.
persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ingin ikut Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, tak semua seteru. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat ke-6 saya bacakan bagi kita semua. Kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menganggap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, firman ini tentang perubahan Saulus yang tadinya orang yang mengejar, membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia baru saja melakukan pembunuhan kepada setiap orang percaya, khususnya Stefanus. Dan dia bahkan meminta izin kepada mahkamah atau majelis agama ketika itu, orang Yahudi, untuk melanjutkan pembantaiannya terhadap orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dan dia akan melanjutkannya ke Damsyik. Namun sebelumnya kita mari belajar dan mengenal Saulus sebelum dia menjadi Paulus. Saulus adalah dari latar belakang keluarga yang berada. Saulus adalah orang yang memiliki kekayaan yang cukup. Keluarganya ternama. Dan dalam kondisi itu, keluarga yang seperti itu, maka orang tuanya mendirikan dan memberikan pendidikan terbaik bagi dia, yang tentunya disesuaikan dengan agamanya, pemahamannya, dan tolak ukur dari jabatan tertentu yang diduduki daripada suku-sukunya atau keadaan sosial, tingkatan sosial ketika itu. Dan Saulus adalah orang Yahudi. Dia diberikan orang tuanya untuk belajar bersama guru besar Gamaliel, yang ketika itu kalau kita anggap di zaman kita sekarang ini adalah seperti universitas yang terkenal, yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang pilihan. Dan takaran pemilihannya itu bukan hanya sekedar pintar, tetapi dari keluarga berada, yang ada di posisi keadaan sosial yang di tingkat atas. Dia bukan orang sembarangan, dia bukan dari keluarga tetapi yang sederhana, tetapi keluarga tertentu yang bisa sampai kepada Gamaliel sebagai guru besar ketika itu. Dia adalah orang Yahudi dari suku Benjamin. Kalau dari sejarah Alkitab mengatakan dari Perjanjian Lama, suku Benjamin adalah suku yang paling disukakan oleh Allah. Suku yang paling banyak diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, latar belakang kehidupan Saulus adalah orang yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika dia di dalam pengajaran di Yerusalem, pengajaran agama Yahudi dan budayanya, dia dilatih menjadi seorang yang fanatik. Sesungguhnya
Keyahudian itu mengajarkan tentang Taurat. Itu dasarnya. Namun sayangnya mereka memahami bahwa Tauratlah yang menjadi tolak ukur manusia itu adalah bagian dari milik Allah atau tidak. Jadi orang yang tidak menuruti dan mengikuti dan tidak fanatik terhadap Taurat dianggap sebagai orang yang sudah sesat. Sehingga orang yang sesat seperti itu baginya darahnya halal. Seperti tetangga kita mungkin mengatakan kalau yang kafir itu darahnya halal katanya. Hampir seperti itulah kefanatikan daripada Saulus terhadap agama Yahudinya dan budayanya. Jadi dia menjadi orang yang garis terdepan melakukan pembantaian terhadap orang-orang percaya ketika itu. Di mana kisah para rasul adalah zaman gereja mula-mula. Ketika Yesus naik ke surga, lalu para rasul bekerja memberitakan tentang keselamatan. Ketika itu gereja masih menjadi gereja mula-mula yang belum kokoh. Jadi perbuatan dari Saulus ini mengancam banyak iman orang lain. Ya, keteguhan kita akan terukur ketahanannya ketika persoalan yang melanda kita terus datang terhadap kita. Kesetiaan seseorang itu akan terlihat ketika dia tetap bersedia menghadapi tantangan bersama dengan kita. Keteguhan iman kita bisa diuji bukan karena hebatnya doa Anda. Bukan hebatnya Anda menghafal firman Tuhan. Bukan dengan hebatnya Anda memakai atau mencamplokin setiap firman Tuhan dari Alkitab untuk membenarkan atau untuk menyadarkan atau bahkan mungkin untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi keteguhan iman manusia itu harus seperti per. Semakin ditekan kuat, semakin kuat tendangan loncatannya. Atau seperti sayur kangkung, kalau pernah melihat sayur kangkung yang di air. Semakin dibabat, dia semakin merambat. Harusnya demikian. Bukan orang yang gampang imannya, sakit hati, doanya tak terjawab sampai sekian lama. Lalu kemudian dia merasa bahwa ditinggalkan, kemudian sakit hatinya membuat dia tidak yakin bahwa Allah itu ada. Sebaliknya, di zaman pembantaian yang dilakukan oleh Saulus, semakin orang Kristen itu dibabat, semakin mereka merambat. Mereka tidak meragukan Tuhan Allah, tetapi mereka terus melakukan, bahkan sampai sejarah mengatakan bahwa mereka mengadakan peribadahan di bawah tanah. Mereka melakukan peribadahan secara bersembunyi untuk terus bisa memuliakan Allah. Itulah Saulus, dia dengan kegarangannya. Bahkan dikatakan di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, berkobar-kobar semangatnya. Karena memang ketika itu Saulus di dalam usia yang masih muda. Kita bisa bayangkan orang yang dengan latar belakang kehidupan yang seperti itu, dan di dalam postur tubuh yang masih kuat dan belum diperlemah oleh umur, dia dengan semangatnya menjadi orang terdepan. Tentu dia punya banyak taktik, dia punya banyak cara, dia punya banyak senjata, bahkan dia punya surat yang melegalkan perbuatannya, yang dia minta dari para imam besar untuk melakukannya. Tentunya dia tidak punya rasa bersalah, tidak punya merasa bersalah. Karena yang dia pahami adalah dia sedang memperjuangkan agamanya. Padahal Taurat itu adalah berasal dari Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah yang sama, yang dikenal oleh orang-orang Yahudi yang melalui nenek moyangnya Abraham, Yakub, Ishak. Allah yang samalah yang memberikan titah itu. Tetapi pemahaman iman yang salahlah membuat dia di dalam posisi itu. Jadi boleh nyamang kita ini salah memahami iman. Bisa kita kadang-kadang salah.
Kita salah mengerti firman Allah. Kita salah memahami firman Allah. Contohnya gini. Ada seorang pemuda, dia mau pengen jadi sekolah kedokteran. Lalu ketika dia harus sekolah kedokteran itu, dia harus melalui banyak tahapan. Bahkan sekolah yang dia tuju adalah sekolah yang di luar dari pulaunya. Jadi dia harus menggunakan pesawat untuk pergi ke sana. Nah suatu ketika mamanya bilang, janganlah kau jadi dokter Amang. Usaha kita lah kau kerjakan, kau lanjutkan, hanya kaunya anak satu-satu. Kebetulannya anak itu adalah anak satu-satunya. Lalu dia bilang, tidak Ma, aku harus jadi dokter, aku sudah berdoa, aku sudah meminta kepada Tuhan. Dan aku harus pergi katanya. Nah rupa-rupanya dia berjalan, dia yakin ini kehendak Tuhan bagi saya karena aku udah yakin katanya. Sesampainya di bandara, meskipun orang tuanya udah memohonkan seperti itu, dia tetap terus mau mencapai apa yang dia inginkan. Lalu sesampainya di bandara, ketika mau dia check in, rupa-rupanya tiketnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan, KTP-nya ketinggalan, semua data yang dibutuhkan ketinggalan. Ujungnya terpaksalah dia mengganti schedule keberangkatannya. Dan tak berapa lama kemudian, beberapa jam, diumumkanlah bahwa pesawat yang tadinya yang mau dia naikin itu, yang mau dia naiki jatuh. Dan masih di dalam pencarian. Dan di kemungkinan semua penumpangnya mati. Lalu si pemuda itu bilang, oh ya ampun, ternyata ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Rupanya Tuhan sudah merencanakan aku tidak pergi. Makanya dia membatalkan aku untuk naik ke pesawat itu. Dia bilang, rencana Tuhan indah bagiku. Dia bilang begitu dan kebetulan ada pengopung di sampingnya, dia bilang, jadi untuk orang yang mati itu rencana Tuhan tidak indah bagi mereka katanya. Maksudmu apa ya? Jadi maksudmu kau bersyukur orang sana mati kau hidup, katanya gitu. Berarti rencana Tuhan buat orang yang mati itu kayak mana? Dia marah. Ih kok marah pung ini pikirnya. Ya kan aku mensyukuri hidupku. Jadi hidup orang sana gak kau syukuri katanya. Ya kan orang itu udah mati. Lalu baru dia bilang, Alkitab kan berkata semua indah pada waktunya. Berarti itulah waktu terindah mereka mati. Dan inilah waktu terindah bagiku diselamatkan, dia bilang. Jadi seakan-akan firman Tuhan itu untuk menyenangkan dan untuk hanya membuat kita merasa benar. Sehingga kita menganggap bahwa firman itu hanya terkontekskan kepada diri kita. Tidak, mari memperbaiki. Bahwa terkadang kita mengimani sesuatu, mari melihatnya bukan dari sudut kepentingan kita. Tetapi dari sudut kepentingan Tuhan. Andai kata saya dalam posisi laki-laki itu tadi yang batal itu, saya harus berkata, oh ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda untuk saya, maka saya masih diizinkan hidup untuk melakukan sesuatu. Saya tidak mensyukuri kematian orang lain, tetapi saya mensyukuri rencana yang masih diberikan Tuhan untuk saya tanggung jawabi ke depan. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi mari kita memahaminya untuk semua orang. Dan itulah yang salah kepada Saulus. Dia memahami patik atau memahami Taurat itu secara fanatik untuk kepentingan dan pembenaran kelompoknya. Jadi dia menganggap orang lain layak untuk mati. Dan di dalam kekuatannya, kelebihannya, kepintarannya, kegagahannya, prajurit-prajuritnya, dia membantai banyak orang percaya ketika itu. Lalu mari kita lihat. Ketika dia sudah mendapat surat itu untuk pergi ke Damsyik, lalu dia mengatakan jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihakimi tentunya. Lalu kemudian di dalam rencana itu, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kepintaran, kekayaan,
kegagahan, prajurit-prajuritnya, alat-alat perangnya dihancurkan Tuhan hanya dengan cahayanya. Cahaya yang terang memancar dari langit mengelilingi dia. Tuhan belum turun tangan loh. Tuhan belum turun tangan. Dia hanya memberikan cahayanya mengelilingi dia. Kemudian dia terjadi, ia rebah ke tanah dan kedengarlah orangnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia dikalahkan oleh cahaya Allah. Ada satu hal yang harus kita petik dari pengalaman Saulus supaya menjadi pengalaman kita. Firman Tuhanlah yang menjadi cahaya itu bagi kehidupan kita. Dan itu harus mampu merebahkan kita dari semua perbuatan dosa kita. Cahaya kasih firman Tuhan itu harus sanggup mengubah kita. Karena di dalam firman itulah kita bertemu dengan Tuhan. Jikalau Saulus ini bertemu dengan peristiwa ini, ketika langit itu memberikan cahaya yang luar biasa kepadanya, maka kita juga sudah bertemu dengan Allah di dalam firman-Nya. Firman-Nya harus mampu mengubah hidup kita. Kita harus sama seperti Saulus di dalam cahaya firman Allah. Suara Tuhan yang memanggilnya mengubah dia. Orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang kaya ditaklukkan cahaya suara kasih Allah. Kita pun harus demikian. Kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan dan menyatakan, oh iya benar firman itu. Tetapi kalau nggak ada pertobatan, tidak ada perubahan, tetap kita seperti itu. Dan kita terus mengulang-ulang lagi dan berusaha membenarkan perbuatan kita dengan alasan-alasan kita. Maka ingatlah, kita telah menyia-nyiakan pertemuan kita dengan Tuhan. Saya ingat sekali dengan anak saya yang pertama Yogi. Jadi saya bilang sama anak saya begini, Bang Yogi di box mainan itu udah banyak kali mainan. Ayolah nak, kita bersihkanlah itu. Kita singkirkanlah yang mana yang gak kau mainkan lagi, mana yang masih kau bisa mainkan. Biar kita kasih sama orang, kalau yang rusak kita buang aja. Saya bilang, iya mak katanya. Jadi kami sama-sama. Baru ketika kami udah keluarkan semua dari boxnya, satu persatu kami pisah-pisahin. Terus saya pisahin lah yang udah agak rusak-rusak. Lalu dia bilang, oh ini abang Ogi suka warnanya, masukkan. Ini abang Ogi dibeliin bapak ini waktu sama-sama abang Ogi dimasukkannya. Baru beberapa mainan dimasukkannya. Lalu dilihatnya yang saya sisihkan yang rusak-rusak itu, dilihatnya lagi. Mah itu jangan, ini masih bisa mah masukkan. Yang ini juga gak usah mah masukkan. Ujung-ujungnya tak satu pun kami buang. Saya bilang, loh Bang Yogi yang mana kita buang jadinya? Dia bilang, sudah lama masih bisa berguna itu. Tapi kita membaharui, gak usahlah masih bisanya itu. Tetap aja dia menyayangi sesuatu yang rusak. Padahal seharusnya harus disingkirkannya. Kita pun kadang-kadang seperti itu. Pengalaman kehidupan kita itu bisa menjadi firman Tuhan yang menegur kita. Kadang-kadang kita seperti itu, kita tahu itu tidak baik tapi terus kita pelihara. Kita tahu membenci orang itu tidak baik tapi terus setiap melihat dia, waduh kalau boleh jatuh lantah apa dari atas sana, ketawa aku lihat itu. Kita terus memelihara kemarahan kita, kebencian kita. Sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan di dalam firman kasih-Nya. Jadi orang yang telah menerima cahaya kasih Allah, dia harus mengalami perubahan. Dia harus mampu menyingkirkan yang lalu dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah yang terjadi kepada Saulus. Kita lihat. Ketika Tuhan bersuara, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Andai kata itu kalian mungkin ya kan tiba-tiba kalian terjatuh dan melihat cahaya. Dan tiba-tiba kalian merasa ada suara yang kalian dengar memanggil-manggil kalian. Pasti kalian bilang, bego siapa itu gitu ya kan. Gepung, ijo-ijo, bego adi. Mungkin ketakutan.
Tapi suara Tuhan itu menyadarkan dia siapa itu. Lihat apa jawab si Saulus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tanya siapakah engkau, tapi Tuhan dia serukan. Ya, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita udah tahu itu adalah Tuhan, tapi kita bertanya, benar gak ini Tuhan? Kita udah tahu seruan Tuhan apa, berita tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan, pertobatan apa yang diserukan oleh Tuhan. Oh, kita masih cari alasan-alasan untuk menyatakan, oh mungkin bukan hari ini, atau mungkin itu firman bukan untuk saya, atau mungkin untuk orang saja. Kita meragukan itu suara Tuhan. Apalagi mungkin jangan-jangan kalau misalnya yang menyampaikan firman itu kepada kalian adalah orang yang Anda ketahui kekurangannya. Misalnya sesama teman gitu ya kan. Katanya nggak gitu, nggak boleh gitu, nggak bisa gitu coy. Sesama manusia kita harus saling berbagi. Padahal kalian tahu dia pelit kali ya kan. Kau aja pelit kali emang. Soy foto nada namu. Tapi jangan lihat orangnya. Lihat seruannya. Jika itu benar, hidupilah. Akuilah. Lakukanlah. Dan itulah yang ada dalam diri Saulus ketika itu. Dia meragukan, tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Allah itu mengatakan, tetapi akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Andai kata kita bertanya, apakah benar Paulus bertemu langsung secara fisik dan menusukkan tombak kepada Yesus? Padahal zamannya Yesus itu sudah naik ke surga. Apa maksud Yesus ketika itu bersuara kepada Saulus demikian? Ternyata ketika Saulus membantai orang percaya, ketika dia berbuat kejahatan kepada orang lain, ketika dia melakukan kejahatan kepada orang yang susah itu, ketika dia membantai dan membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyakitkan mereka, dia sedang melakukan itu kepada Tuhan. Jadi ingat, ketika Anda menyakiti orang yang lebih berkekurangan, ketika Anda menyakiti orang tua Anda, ketika Anda menyakiti anak-anak Anda, ketika Anda menyakiti sesama Anda, bahkan ketika Anda menyakiti orang yang membenci Anda sekalipun, Anda sedang menyakiti Allah. Jadi hati-hati, jangan berusaha untuk menyakiti siapapun. Berusahalah untuk melakukan yang terbaik. Karena seruan Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa yang melakukan kebaikan kepada orang yang kecil ini, dia sedang melakukan itu kepada aku. Dalam artiannya kita ketika melakukan sesuatu, anggaplah itu seperti melakukan kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan kepada Tuhan, tentu berusaha melakukan yang terbaik. Anda bisa mencek. Bagaimana andai kata kita bayangkan andai kata ke rumah Anda atau ke kos-kosanmu datang. Yang datang itu pendeta. Ya kan udah pastilah kami terkenal ya kan di Stoyo ini kan. Datang inang pendeta baru Panjaitan ke kos-kosan kalian mau berdoa nih. Pasti kalian buka pintu kalian persilakan duduk. Yang di kos-kosanmu gak ada kursi, kau usahakanlah kursi yang macam mana pun itu ya kan. Lalu kalian suguhkan minum. Lalu ya ada apa inang, kalian sambut dengan baik. Tapi coba kalau yang datang itu temanmu yang lagi miskin kali, yang mau ngutang, dia udah tahu kalian muka-muka ngutangnya. Kalian lihat dari tirai kaca rumah kalian, meskipun kalian tadinya di rumah, ngetok-ngetok pintu dia, ngulang-ngulang ngetok-ngetok, kawan bilang, gak ada di rumah, kalian bilang gitu. Saking berusaha menghindarinya. Tapi ingatlah, perlakuan yang membedakan sesama adalah sesungguhnya perlakuan kita membedakan Allah kita juga. Jadi berhentilah berusaha memperlakukan orang lain buruk. Tetapi berusahalah sebaik mungkin memperlakukan orang lain. Bahkan memperlakukan orang yang tidak menyukai Anda sekalipun. Yang pernah menyakiti hatimu sekalipun. Mau mantanmu pun itu yang memutuskan kau, perlakukanlah dia baik. Biar nyesal dia besok. Ayo, perlakukan baik.
Tapi kalau makin kejamnya kau mau apa, kau hina-hina dia, kau apain di Facebook, kau bikin statusmu di semua status, di IG statusmu kayak gitu, di Twittermu juga kayak gitu, di Facebookmu juga kayak gitu, makin benci dia. Itulah untunglah aku putuskan kawan itu katanya. Ayo berusaha melakukan yang terbaik. Karena apa yang Anda lakukan yang baik kepada orang lain, ternyata itu adalah perbuatan kita kepada Tuhan. Apa yang tidak baik kau lakukan kepada orang lain, itu juga adalah perlakuan kita kepada Tuhan. Dan itu yang diberitahukan di dalam teks firman hari ini. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau di teks Alkitab di bahasa Yunani, bahasa Inggris, di Bible dan di bahasa Batak, ada jawab Saulus di sana. On mau Tuhan, masih bayanokku. Rupa-rupanya suara Tuhan itu menghadirkan kesadaran pada dia. Lalu dia berkata, inilah aku Tuhan, apalah yang harus kulakukan. Lalu jawab Tuhan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, teruskanlah perjalananmu. Di sana akan ada orang yang akan aku beritahukan apa yang harus kau perbuat di sana. Itulah di ayat 6. Ketika Saulus sudah menyadari itu adalah Tuhan. Dan dia terjatuh. Lalu ketika dia terjatuh itu saudara, rupa-rupanya bukan hanya lecet badannya. Matanya juga ternyata menjadi buta. Lalu ketika dia bilang inilah aku Tuhan, lalu Tuhan nyuruh pergilah kau ke sana. Nanti di sana aku kasih tahu apa yang harus kau perbuat katanya. Karena nanti di sana dia akan bertemu seseorang yang akan memberikan kesembuhan baginya sesungguhnya rencana Allah. Saya berpikir kenapa ya Tuhan ini menunda-nunda kebaikannya. Kok begitu si Saulus sudah sadar bahwa itu adalah Tuhan, kok dia nggak langsung ya udahlah aku sembuhkanlah dia, nggak jadilah dia buta. Kok nggak kayak gitu ya? Kenapa Tuhan malah juru dia pergi lagi? Tuhan mau mengubahnya dan Tuhan mau memakainya. Itu dia. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita terus di dalam kesulitan kita. Tuhan mau pakai kesulitan itu menyadarkan bahwa Anda lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, hubungan atau apapun itu memanggil kita untuk memahami bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mengikat kita supaya semakin mendekat kepadanya. Meminta kekuatannya. Dan itulah yang terjadi. Saulus diikat Tuhan di dalam deritanya dan diubahkan di dalam pertobatan sehingga dia menjadi Paulus, hamba Allah yang memberitakan firman Tuhan. Yang tadinya dia membantai orang percaya, kini dia menjadi orang yang memberitakan keselamatan yang menjadi sasaran pembantaian itu. Terbukti dalam perjalanan Paulus dia sering sekali dihina, diusir, bahkan dipenjara, diperlakukan dengan tidak adil. Tidak diingat lagi masa lalunya yang adalah orang penting, orang yang terkemuka, orang yang pintar dan berjabatan. Tetapi kini dia menganggap semua itu adalah sampah. Tetapi dia adalah hamba yang berharga di mata Tuhan. Dan itu terbukti di dalam firman-Nya dan surat-suratnya kepada kota-kota tempat firman disebarkan menjadi kitab suci yang kita akui sebagai sesuatu yang layak untuk menjadi kehidupan kita. Ya, dalam artian penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi hambanya. Sehingga melalui itu kita menjadi berkat. Kita menjadi berkat. Tuhan ingin perubahan, pertobatan, metanoia, pertobatan. Pertobatan itu artinya berganti arah. Tadinya dia ingin membunuh, kini dia menebarkan firman Allah. Yang tadinya dia ingin membantai, kini dia menjadi orang yang akan dibantai. Yang tadinya dia ingin menghancurkan iman orang Kristen, tetapi kini dia berseru di dalam firman Allah sampai zaman ini tentang kehidupan imannya. Artiannya pertobatan adalah mengubah arahnya.
mengubah, bukan berhenti, bukan menunda, tetapi mengubah seluruh kehidupannya. Jadi pertobatan itu bukan gini, yang kemarin kalian sehari sebungkus rokok, besok aku bertobat lah yang katanya kan, satu hari setengah bungkus, baru ke berikutnya selang-seling lah ya sebungkus. Enggak, itu mengalihkan itu. Pertobatan itu mengubah semuanya menjadi terarah kepada Allah, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalaupun dia harus belajar, dia belajar untuk Tuhan. Kalau dia harus bekerja, dia bekerja untuk Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan tidak untuk kemuliaan namanya, pribadinya. Jadi pertobatan itu dibutuhkan supaya Anda memperoleh kehidupan yang kekal. Kelak kita bersama-sama di dalam surga yang Tuhan tawarkan bagi orang-orang yang setia, mengubah, bermetanoia, yang bertobat dan seturut dengan jalan Tuhan. Jadi saya punya ilustrasi seperti ini tentang pertobatan. Suatu ketika ada seorang pendeta yang datang berkhotbah dan baru saja dia melayani di gereja itu. Kemudian di dalam khotbahnya dia bilang begini, kita akan berakhir, zaman ini akan berakhir. Tuhan akan datang menghakimi semua orang. Maka orang yang bertobatlah akan selamat. Tahukah Anda? Terlebih saat ini saya harus berseru kepada Anda, katanya kepada semua jemaat yang ada di situ. Bahwa semua jemaat gereja ini akan menerima penghukuman Allah, katanya. Seruan pendeta itu dengan suara lantangnya. Lalu rata-rata jemaat itu menundukkan kepala, tanda menyesali dan berusaha, oh iya aduh Tuhan janganlah ikut aku di situ kayak gitu. Saya radi sol-soli matong, seperti ingin mengubah dirinya. Tapi ada satu orang laki-laki udah duduk paling depan, ya kan? Duduk paling depan, dia melihat terus ke pendeta itu. Waktu pendeta itu bilang, semua jemaat gereja ini akan mati, akan mengalami pembinasaan Tuhan. Waktu dibilang pendeta itu kayak gitu, si laki-laki itu hanya terus melihat pendeta itu dan sambil senyum-senyum. Dan manggut-manggut dia kan. Heran pendeta itu, ini ngerti gak sih kalau orang lain udah sedih kok dia masih senyum-senyum lagi katanya. Sekali lagi saya tekankan bahwa semua anggota jemaat gereja ini pasti akan menerima penghukuman Allah. Baru nunduklah si laki-laki itu. Tapi dia nunduk tapi sambil ketawa, hihihi katanya. Si pendeta itu udah mulai dongkol ya kan, kesal dia. Tapi gak mungkin ditunjukkannya kekesalannya di mimbar kan. Berek koda sayonan dapet toko narohana. Selesai ibadah. Sungguh setelah amin dari ruang doanya, dia langsung pergi dengan masih jubahnya. Dia panggil si laki-laki itu, sini dulu Pak katanya. Kita ngomong dulu sebentar katanya. Oh ada apa Bapak Pendeta katanya. Tadi saya bilang semua anggota jemaat gereja ini akan menerima penghakiman Allah. Kenapa Bapak senyum-senyum? Bahkan ketika saya tekankan lagi lebih tegas di kedua kalinya, Bapak ketawa-ketawa. Maksud Bapak apa katanya? Kau enggak yakin dengan firman Tuhan? Lalu dia bilang, enggak Pak Pendeta, saya yakin kali dan saya bersyukur kali katanya. Kok bisa gitu? Untung aku belum mendaftar di gereja ini. Dia bilang gitu. Karena firman Bapak tadi kan bilang, semua anggota gereja ini, untung saya belum anggota gereja ini Pak. Aduh, kulihat lagi tadi temanku yang paling benci kalau aku nengoknya, dia udah anggota gereja ini. Oh mati kau nanti katanya. Dia bilang begitu, dia memahami seperti itulah tentang hari akhir di mana orang yang akan dihakimi Allah. Sesungguhnya bukan tentang siapa Anda. Karena penghakiman Allah itu berlaku kepada siapapun, seluruh ciptaan. Anda, saya, termasuk orang lain. Kita semua nanti kelak di sana. Oleh karena itu, supaya penghakiman itu tidak menakutkan bagi kita, tidak mengerikan bagi kita bisa tetap tersenyum, tapi bukan dengan sesak pikir kayak yang tadi itu, tetap tersenyum mendengarkan berita bahwa akan ada penghakiman Allah, maka hiduplah dalam pertobatan.
Oh nggak apa-apa, aku kan sudah mengubah diri saya. Tadinya aku sering kali menipu, jadi aku sekarang udah lebih jujur. Yang tadinya aku tidak setia di mana-mana ada, sekarang aku udah lebih setia. Di mana tadi aku hanya bermain-main, menikmati kehidupanku tanpa memberi makna, sekarang aku berusaha melakukan yang terbaik. Artinya orang yang sudah mengubah arah hidupnya, yang mengalami metanoia, yang mengalami pertobatan sama seperti Saulus menjadi Paulus ini, dia tidak khawatir lagi tentang hari penghakiman. Karena dia yakin hari penghakiman itu adalah hari pembebasan baginya. Karena kita sudah mengubah hidup kita. Oleh karena itu topik minggu kita ini jelas mengatakan bahwa kita harus berubah oleh perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang yang mengakui firman Allah, mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan hidup di dalam iman itu yang mengubah arah kehidupannya menjadi orang yang bertobatlah, kelak akan menerima keselamatan yang kekal. Jadi selama napas itu masih ada di tubuh Anda, selama kaki dan tanganmu masih bisa Anda gerakkan, selama otak pikiran kita masih bisa kita gunakan, selama kepintaran tenaga ada di dalam tubuh ini, lakukanlah semuanya itu dan pakailah semuanya itu membuktikan Anda adalah orang yang telah bertobat, yang telah mengarahkan hidup Anda kepada Kristus Yesus, yang telah mengubah hidup orang lama menjadi orang yang baru. Kita seperti bayi yang baru lahir, quasimodogeniti, yang baru lahir. Pasca yang kita rayakan minggu lalu adalah di mana Yesus memberikan kehidupan yang baru. Sehingga kita seperti bayi yang baru, yang meninggalkan masa lalu dan berjalan ke depan dengan melihat Kristus di setiap langkah dan perjalanan hidup kita. Jadikan dia motivasi hidup Anda. Jadikan dia tujuan akhir Anda. Maka percayalah, Anda, saya, kita semua akan bertemu di dalam kesukaan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman yang kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan kami terpanggil untuk menjadi orang yang bertobat. Engkau memanggil kami untuk mengubah arah hidup kami, supaya kami mengarahkannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, pengetahuan, kepintaran, tenaga atau apapun yang kami miliki saat ini. Mampukan kami Tuhan mengarahkannya hanya kepada Kristus, hanya di dalam Kristus. Supaya kami diubah menjadi orang-orang yang telah menerima Kristus, yang hidup baru, yang selalu bergantung kepada Tuhan, seperti seorang bayi yang bergantung kepada orang tuanya. Biarlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, jikalau setiap hamba-Mu ini mengalami kesulitan-kesulitan, ingatkan kami Tuhan, kesulitan pun bisa Tuhan ubah menjadi kesempatan bagi kami mengenal Kristus Yesus. Supaya kami terus hidup di dalam Engkau. Dan pada akhirnya kami menjadi pemenang di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan, lihatlah setiap pergumulan hidup mereka. Setiap perjuangan hidup mereka. Setiap kesulitan yang mereka hadapi. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Sehingga sesulit apapun yang kami hadapi ya Allah, semua itu akan Engkau mampukan. Engkau akan sanggupkan kami menghadapinya. Karena Engkaulah Allah yang telah mengubah kami. Yang menjadikan kami menjadi bagian kerajaan-Mu. Sehingga selama kami masih berada di dunia ini, kami harus menjadi pengikut Kristus. Yang menyampaikan berita keselamatan dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah tempat kami berjumpa dengan Tuhan. Berilah kesetiaan bagi kami untuk terus merenungkan firman-Mu Tuhan, membawanya di setiap langkah kehidupan kami. Dan jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan dan bekal hidup kami, agar kami jauh dari perbuatan dosa yang menjauhkan kami dari cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang di dalam amplop untuk rasa syukur kita kepada gereja yang sedang berulang tahun 48 tahun dan satu kantung lagi persembahan kita untuk pembangunan gereja. Sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Sesat ini tak kembali sejak Yesus di hatiku. Ku tebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Datangnya dengan berkatnya sejak Yesus di hatiku, dan menjadi pewaris kemuliaannya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Sesat kini tak kembali sejak Yesus di hatiku. Ditebus dosaku dengan darah suci sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, besar di kehidupanku. Sejak Yesus di hatiku, jangan jadi pewaris kemuliaannya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua, kuserahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah ini di tengah-tengah gereja hari ini dan yang juga mengikuti secara live streaming, kami seluruh pelayan HKBP menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberikan kerinduan bagi kita untuk bertemu lagi di dalam firman-Nya. Akhir kata kami menyampaikan salam sehat, sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.